wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Kepada yang terhormat guru kita yang hadir di tengah jamaah Yasinta Al-Aziz, Gus Haris Muam, kemudian yang terhormat Bapak Mafukin beserta jajaran dari Ketua Takmir Masjid Al-Aziz, yang saya banggakan jamaah Yasinta Al-Aziz serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya sebagai Ketua Pengajian Yasinta Putri Al-Aziz memperkenalkan bahwa Yasinta Al-Aziz ini berdiri secara resmi pada tanggal 1 Oktober 2023 dan berada di bawah naungan dari Ketakmiran Masjid Al-Aziz. Dan hari ini, pagi ini adalah pengajian perdana yang kita selenggarakan, tetapi tentunya tidak cukup hanya di satu pengajian ini saja. Tetapi kita berusaha untuk membuat pengajian ini secara rutin dan berkesinambungan dengan harapan bahwa Muslimah Yasinta Putri Al-Aziz ini akan menjadi muslimah yang beretika, yaitu mempunyai empati, taat, beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kehidupan ukhuwah Islamiyah. Untuk itu, karena ini juga merupakan visi dari pengajian kami dan tema pada pagi hari ini, mohon kiranya pencerahan dari Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kami, kepada jamaah di sini, agar kami bisa menjadi muslimah tersebut. Dan tentunya kami tidak ingin hanya cukup bersenang diri, cukup berpuas diri hanya di sini, tetapi kita ingin tetap untuk menjadi muslimah yang lebih baik, lebih bisa mengembangkan diri, lebih bisa menjadi muslimah sesuai visi kami dengan wajah kegiatan Yasinta ini. Mungkin itu sekilas sambutan dari saya. Sebelum saya akhiri sambutan dari saya ingin sekali memberikan satu pantun aja untuk kegiatan kali ini. Nanti ibu-ibu jawabnya pakai cakep gitu ya. Belum. Oke, kita mulai. Putih-putih bunga melati. Harum semerbak laki-laki. Izinkan kami jamaah Yasinta Putri siap menyimak tausiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rina Yuliati selaku Ketua dari Yasinta Putri Al-Aziz, dan disampaikan harapan-harapan semoga kita semua jamaah pengajian Putri Al-Aziz akan menjadi muslimah yang beretika ya Bu ya. Amin, semoga terwujud nanti ke depannya. Dan tadi ada waktunya yang lumayan, tapi belajarnya di mana? Oh, sebutan tidak berhenti. Oke, begitulah sambutan yang disampaikan oleh Ketua Yasinta Putri Al-Aziz. Dan begitu kita akan memasuki acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Mau'idhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Haris Lukman dari Dinas. Monggo kita menatah hati, bersiap-siap untuk mendapatkan ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada Al-Mukarram Gus Haris Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
unggul kayak pastinya. Ya, suaranya ini semangatnya luar biasa. Ustazah tadi sudah memberikan pantun, pasti tambah semangat lagi. Oke, coba kita salam lagi yang kedua, semoga disalamkan kedua ini yang menjawab bukannya lunas semua. Juga ini yang sedang sakit diangkat sakitnya Allah kembali kesembuhan. Mudah-mudahan dikabulkan hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya luar biasa kompak memang. Saya tadi tanya sama Ustaz Yunus Takmir, ini kalau jamaah ini biasanya Ustaz sampai 60-an kalau datang, Masya Allah, banyak berarti tempatnya walaupun di pojok ya. Saya tadi nyari komputer, gimana ya sekali. Terus melewati kan ada map itu menunjukkan jalan langsung belok kanan. Tetapi saya harus belok sebelah kiri. Belok sebelah kiri ternyata jalannya begitu dan bisa. Balik lagi pas sampai ke sana. Balik lagi, ini kan nanti menunjukkan untuk akses saja. Berarti harus melewati jalan yang itu ini. Nah, lewati jalan ini, jangan sama-sama. Mama, jalannya salah. Saya mau ke Royal Park. Aksesnya di mana Pak ya? Iya di sini bisa tapi jangan salah. Muter lagi, Masya Allah. Senang sekali bisa tahu jalan ya. Yuk, salam lagi yuk, biar semakin kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa li abawaihi Rasulillah Sayyidah Aminah wa Sayyid Abdullah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para asatidah, para sepuh ini sepuh yang saya hormati, tentu Ketua Majelis Taklim Yasinta Perumahan Royal Park, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Aziz beserta dengan seluruh jajarannya, tentu akhirul kiram, akhirullah Ustaz Hadi ini sehari-hari sama saya Bapak Ibu, karena sama-sama pengurus Ansor Jawa Timur, serta seluruhnya Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sangat bersyukur sekali karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bukan karena karunia Allah, berat rasanya untuk melangkahkan kaki sampai di majelis ini. Apalagi ini berada di masjid yang belum niat i'tikaf, ayo biar pahalanya berdobel-dobel, kita niat i'tikaf bersama-sama. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kita hadir di sini karena kasih sayangnya Allah, bukan karena kita yang dekat, bukan karena kita yang paling kuat, bukan karena kita yang paling hebat, tetapi kita sampai bisa duduk pagi ini bersama-sama dalam rangka taklim kegiatan yang sudah sering kita laksanakan ini karena kasih sayangnya Allah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, berat kita akan melangkahkan kaki. Enak di rumah, ngaji podo ngaji, ngurmono YouTube ya wae. Nah, misalnya begitu ya. Tapi kalau karena kasih sayang Allah, Allah ringankan langkah kita. Allah ringankan duduk kita bersama-sama di sini. Karena banyak manfaatnya hal seperti ini. Makanya dalam hadis Rasulullah menyampaikan nikmatani maghbubun fihi ma katsirun 'anil nas
as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering kali dipakai oleh manusia, tetapi mereka lalai untuk mensyukurinya karena nikmat itu dianggap sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diindra. Tetapi yang melekat pada diri kita saja, kita ini kadang-kadang tidak sadar. Apa kata Rasulullah? Dua nikmat itu as-sihhah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering kali dipakai oleh manusia, tetapi mereka lalai untuk mensyukurinya. Apa itu? Sihhah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka sudah pantas Bu kalau kemudian kita selalu menyempatkan kegiatan seperti ini. Bukan semata-mata undangannya ketua majelis taklim, ustadzah. Kalau ustadzahnya berhalangan, jangan itu berhalangan. Kalau yang MC tidak ada, jangan itu tidak hadir misalnya. Mungkin nanti ada acara lain. Tidak, apapun kondisinya kalau sudah tidak, ini kesempatan kita untuk kumpul. Ayo kita datang. Rasa syukur ini jenengan masih kurang, misalnya informasi tentang rasa syukur. Jenengan tahu di Medaeng itu ada tempat namanya Green Heaven. Pernah tahu ya? Sebelah pom bensin, tempat apa itu? Macam bakaran pembakaran jenazah. Saya punya teman Penghuju, Pak Johan namanya. Waktu itu dia sakit-sakitan. Dia ngobrol dengan teman-teman, tapi saya sudah saya donorkan semuanya. Ibu saya donorkan, saya waktu mati sudah saya donorkan. Tetapi anak saya tidak boleh semuanya. Kenapa Johan? Dia katanya yang lain mau didonorkan, selebihnya mau dijual. Anggota tubuh kalau mati. Saya tanya iseng kepada Pak Johan ini, teman saya Penghuju ini. Pak Johan, berapa anggota badan itu sebenarnya? Kemudian kalau dijual, berapa Bu kira-kira uang tangan? Jenengan punya tangan. Kalau diambil orang 200 juta urun jadinya. Urun 200 juta. Bisa jadi mobil itu. Masya Allah, Ayla baru masih dapat. Tidak mau kan? Ini yang ada luar. Kalau yang di dalam, misalnya hati, jantung, limpa, mata, jenengan ditukar 350 juta mau. Diambil jantungnya, tukar 350 juta. Besar loh itu, bisa dapat Fortuner. Tidak mau kan? Nah, itu yang melekat pada diri kita saja. Saya tanya pada berapa? Ini sama Pak ini Ustaz, ini sekian ya. Kurang lebih Bu, kalau orang itu meninggal 2 hari ya, 2 hari belum sampai 2 hari itu masih anggota badannya masih dianggap sehat, masih bisa didonorkan pada yang lain. Itu 2.300.000.000 total, mata, jantung, limpa, hati, empedu, anggota tubuh yang lain. Kalau kemudian itu dijual, belum sampai lebih dari 2 hari meninggalnya, itu masih kisaran 2.300.000.000. Masya Allah, kaya sekali kita ini. Ibu Ustazah saja 200 juta nggak mau, ini 200 juta. Tangan kedua tangan kita saja ada harganya 400 juta. Ya, maka ya Allah, bersyukur sekali kita diberi sehat oleh Allah, diberi indera yang lengkap oleh Allah. Jadi alasan apa yang membuat kita merasa berat untuk melangkahkan kaki di sini? Itu yang pertama, semuanya karena kasih sayang Allah. Yang kedua, tentu pada majelis seperti ini ada kekuatan doa. Kita tidak tahu dari lisan yang mana doa kita dijawab. Kita tidak tahu pada saat kapan kemudian Allah menerima aminnya kita dan mengundangkan pada amin-amin yang lainnya, sehingga keberkahan itu hadir, kenikmatan itu hadir, kenyamanan, ketenangan itu ada pada diri kita. Makanya habaib itu para habaib menyampaikan, seandainya Allah tunjukkan nikmatnya sebuah majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, kemudian kalian pulang dalam keadaan tenang, maka seandainya itu ditunjukkan pada saat itu khasiatnya oleh Allah, maka kalian akan datang walaupun dengan keadaan membayar. Makanya kita walaupun jalan misalnya disuruh bayar berapapun, saking oleh tenang ketika kita bisa yasin bersama-sama, bisa zikir bersama-sama, bisa silaturahim seperti ini bersama-sama. Kita sulit ketemu satu persatu kalau tidak ada majelis seperti ini.
Alhamdulillah, bersyukur kita kalau ada forum-forum seperti ini, majelis-majelis seperti ini, kita bersyukur. Selama kita tidak ada umur yang syar'i, selama mungkin hanya karena capek, hanya karena malas berangkat, benar. Sibukkan kita dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena ini tidak hanya untuk kita. Doa ini mengantarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada generasi-generasi kita, kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan pada masa-masa yang akan datang. Makanya Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu menyampaikan agar anak generasi keturunan kita punya wilayah dengan kita, ada kesinambungan hati dengan kita. Kalaulah kita tidak bertemu dengan mereka di 50 tahun yang akan datang, di 100 tahun yang akan datang, tetapi mereka merasa saya pernah punya ibu yang mengajari saya untuk kegiatan seperti ini. Saya pernah punya ayah yang selalu mengajak saya menuntut saya untuk pergi ke masjid. Saya pernah punya paman, punya kakek, punya bibi, punya tante yang selalu menyuruh saya untuk datang ikut berjamaah. Hanya Imam Az-Zarnuji menyampaikan mengajarkan anak kita pada 3 hal. Yang pertama, ajarkan kepada anak kita tentang ta'dibut ta'dib, mulianya adab, mulianya perilaku. Bagaimana dia bersikap ketika dalam keadaan sendirian, bagaimana dia bersikap ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal, bagaimana dia bersikap ketika dalam kerumunan banyak orang, bagaimana dia bersikap ketika dalam kamar sendirian tanpa ada penjaringan yang melihat, hanya dengan HP-nya saja. Ajarkan anak-anak kita tentang itu, agar kemudian kita punya wilayah, punya kesinambungan hati mereka itu nanti. Ajarkan, dan tentu taklim seperti ini, tempat-tempat pendidikan menjadi salah satu pilihannya. Nah, yang kedua, kata Imam Az-Zarnuji, ajarkan kepada anak-anak kita tentang husnul khuluq, baiknya perangai. Imam Az-Zarnuji ini mengarang kitab Ta'lim Muta'alim di abad 150-an Hijriah, periodenya tabi'in. Itu kitabnya sampai saat ini masih sangat relevan dipakai di pondok-pondok pesantren. Nah, yang kedua kata Imam Az-Zarnuji, ajarkan kepada anak kita tentang husnul khuluq, baiknya perangai. Dalam kegiatan kita seperti ini juga dalam rangka memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak kita, agar pada masa yang akan datang mereka juga bisa meneruskan apa yang pernah kita lakukan. Baiknya perangai itu, kalau di barat itu sampai ada sekolahnya. Bagaimana kalau adab lebih pada kalau adab ini lebih pada tingkah laku, kalau akhlak daripada urusan hati. Kalau adab tadi itu di barat sampai ada pendidikannya, namanya training John Robert Howard. Pernah dengar? Itu ada di Jawa Timur, satu tempat di kayu. Itu caranya duduk, caranya bawa tas, jalannya loh ini sampai di cara bawa tas begini, kemudian jalannya harus kakinya harus begini. Masya Allah, belajar 3 bulan saja sudah hampir 14 juta. Padahal adab kita di agama Islam sudah mengajarkan tentang tata seperti itu. Nah, makanya kalau kemudian kita ketemu dengan orang yang lebih sepuh misalnya, atau kita ketemu habaib, ketemu ulama, kita kan ini nih posisi kita kadang-kadang. Nah, ya, mengajarkan kita begini. Nah, ternyata dalam posisi seperti itu John Robert Howard juga mengajarkan caranya duduk untuk menjadi presenter, caranya ketika menyampaikan berita itu. Kalau kemudian orang yang pernah lulus di John Robert Howard dapat kualifikasi khusus, ada prioritas. Nah, itu tentang adab seperti itu sampai diajarkan. Mahal harganya. Kita sudah diajarkan oleh orang tua kita menyampaikan salam, salam. Yang ada ulama, ada kiai suruh kejar, saling dulu, masya Allah kan gitu ya. Nah, itu ya karena orang tua juga mengajarkan tentang adab. Dan
kita. Yang kedua, husnul khuluq itu lebih pada urusan hati. Tidak ujub, tidak riya, tidak sum'ah, tidak takabur, tidak hasad, tidak ada penyakit-penyakit hati. Kalau misalnya anak kita itu punya sepeda, kasih turun sepeda, nah berdoa dulu sama Allah, mudah-mudahan nanti ada beli sepeda ya, kayak itu. Kemudian misalnya anak kita merasa kurang pas, kurang, itu kita ajarkan, kita didik. Agar ini kemudian menjadi tarbiyah bagi generasi kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, la hasada illa fisnin, tidak boleh hasud kecuali pada dua hal. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu halakatahu, wa rajulun atahu Allahul hikmah wa yarda biha wa amaliha. Kita hanya boleh hasud pada orang kaya yang dia aktif bersedekah, dan kita boleh hasud pada orang yang berilmu yang dia mau mengamalkan dan mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, kata Imam Az-Zarruji dalam kitab Tahlil Muta'allim itu, dan ini menjadi spirit buat kita mungkin kalau kita ngajar tahlil seperti ini, dia semakin semangat untuk datang. Nah, kata bi'ah hasanah, pilihkan lingkungan yang baik, carikan tempat yang baik yang bisa memotivasi kepada masa depannya, yang bisa memotivasi kepada cara berpikir dan berkaryanya. Nah, kegiatan yang seperti ini termasuk cara membuat bi'ah hasanah, lingkungan yang baik. Jadi jangan sampai main, terus ada ya. Itu sudah semangat, anak-anak sudah berjalan mengaji, anak-anak barangkali tidak apa yang masanya anak-anak itu. Semisal kita rame, anak-anak itu mungkin sambil menangis kita gendong, itu akan jadi cerita pada masa yang akan datang. Makanya Imam Ghazali dalam syairnya menyampaikan, anil mar'ila tas'al was'al an qarini fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Kalau kau ingin tahu bagaimana tabiat seseorang, perilaku seseorang, tidak perlu kau bertanya kepada yang bersangkutan. Cukuplah kau melihat siapa yang menjadi temannya, karena sesungguhnya seorang teman tidak akan jauh berbeda dengan siapa dia berteman. Jadi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Jadi pilihkan lingkungan yang baik, carikan tempat yang baik. Saya memang pakai jaket, saya sudah perkirakan ini agak panas, tapi tidak apa-apa lah. Saya katanya dihajar Dewan Balo, ajini ngobrol sono, ajini nanti sono nanti. Tapi saya pakai surban. Surban ini fungsinya banyak. Kalau naik motor bisa jadi masker. Ya, kalau misalnya dingin bisa untuk kepala. Ini Bu. Nah, kalau berkeringat bisa jadi lau. Kalau berkeringat bisa jadi lau. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, betapa kita mengajarkan anak-anak kita tentang husnul khuluq, tentang bi'ah hasanah, carikan lingkungan yang baik, pilihkan teman-teman yang baik, kemudian mengajarkan tentang adab. Itu bagian sesuatu yang insya Allah, kata Imam Az-Zarruji, akan mengantarkan kesinambungan hati. Kalaulah mungkin pada 300 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, kita tidak bertemu lagi dengan mereka, mereka masih merasakan ada kita. Kalau kita dulu, kalau ada kegiatan-kegiatan mesti kita jalan sama orang tua yang diajak begitu. Nah, kata yang memang dalam rangka orang tua itu, ya Allah, orang tua kita tidak tahu apa-apa, ilmunya biasa-biasa. Tapi kalau kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya ada taklim, ada majelis taklim, ada istighosa, ada kegiatan-kegiatan wahid malam Jumat, ada pada yasinan, itu sangat sekali orang tua itu membentuk kita seperti ini. Anak sekarang kalau kemudian
kita merasa kasihan sudah terlalu capek seharian di sekolah, kita merasa tidak ingin mengajak mereka, sudah tidak apa-apa istirahat dulu aja. Kalau sering-sering gitu-gitu kan, ya Allah a'lam. Ya. Kita saja yang seperti ini karena oleh orang tua sangat keras sekali dulu kan mengajak kita. Kalau sudah waktunya maghrib, tidak boleh lihat TV, kan begitu. Kalau sudah ada maghrib, lihat TV, ya kita berangkat ngaji atau kita kan bawa orang tua juga tidak sampai mengikuti. Tapi kan kita dididik seperti itu. Nah, untuk itu ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa sangat pentingnya kegiatan-kegiatan majelis-majelis seperti ini dalam rangka taklim kita. Yang pertama tadi itu saya sampaikan di awal karena kita tidak tahu dari lisan yang mana doa itu dijawab, dari mulutnya siapa amin kita kemudian mengangkat kepada amin-amin yang lainnya. Dan mungkin pulang kita lebih tenang, lebih nyaman, lebih enak, tidak melulu pada urusan-urusan dunia, tetapi ada hal-hal yang bersifat ukhrawi yang kita laksanakan. Tentu yang ketiga, hal-hal seperti ini dalam rangka silaturahim. Kita tidak mungkin ketemu satu persatu setiap bulan, setiap minggu. Mungkin ketemunya kalau pas lagi jamaah itu kalau datang, bisa tadi. Kalau jamaah, kalau datang kan nggak ketemu. Nah, kalau seperti ini bernilai silaturahim, punya nilai silaturahim. Jadi kita bisa ketemu atas pertanyaan yang lain. Saya masya Allah, saya dengar di sini Ustaz Hadi, saya punya tanya namanya Musri. Di mana ya Musri? Oh iya, oh iya. Iya, Musri. Iya, alhamdulillah. Di mana? Dekat sini ya? Oh iya. Ya dulu. Iya, dengan saya di Gerhaya. Saya dari Gede, bukan di Ingas. Nama saya Haris Muhammad dari Gede tinggalnya. Nah, jadi nilai silaturahim Masya Allah sekarang dengan ibu-ibu, dengan panjenengan semuanya untuk kalau ketemu kita di jalan di luar saling menyapa, tidak apa-apa. Hei Pak, sampai dengan itu ya? Nah, untuk saling mungkin saya yang lupa, jadi yang mengingatkan. Apa mungkin dengan yang lupa saya pasti ingatkan? Ada nilai silaturahim. Yang ketiga, majelis seperti ini penuh dengan keberkahan. Ada nilai sedekah, ada nilai berbagi. Senyum saja kita ketemu antar saudara itu sudah bernilai sedekah. Apalagi kemudian ada yang bawa air, ada yang bawa kue, ada yang bawa Masya Allah rame-rame, ya. Semuanya bernilai sedekah. Ya, senyum saja itu bernilai sedekah. Apalagi kita menyempatkan diri untuk saling berbagi pada majelis seperti ini, itu bernilai sedekah. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, ma naqsama abdin min sadaqatin bal yasdad tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, tetapi bertambah dan bertambah. Dan tentu majelis seperti ini selain ada nilai doa, ada nilai silaturahim, ada nilai sedekah, ada yang keempat yaitu nilai barokah. Apa barokah itu? Ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kan majelis seperti ini, Masya Allah dikasih tisu. Saya sudah siap coba. Oh iya, Masya Allah. Saya mau bertanya seperti itu. Memang saya rasa keringat, jadi obat sedikit sudah berkeringat. Jadi selain hal yang lain tadi juga ada nilai keberkahan. Berkah itu apa? Ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Oh, kan kita sering mendengar, wah berkah sekali. Hidup berkah, rumah tangga berkah, harta berkah. Berkah itu indikator sederhananya cukup. Kita mau waktunya bayar, walaupun nggak mendapatkan uang, tiba-tiba ada. Kita waktunya untuk
ke masjid, misalnya disibukkan di luar, jam sekian tiba-tiba selesai urusan, kita disempatkan untuk ke masjid untuk berjamaah, itu ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Begitu juga dalam hal-hal misalnya dalam hubungan, ketika kita tidak bisa kenal antara satu dengan yang lain, ada dulur baru, ada saudara baru, misalnya kenal saya pun kan juga bisa ketemu dengan semuanya sekarang. Nilai-nilai keberkahan dalam kegiatan taklim itu seperti itu. Kita ketika ada sebuah majelis tidak pernah bersinggungan, tidak pernah ngobrol, lalu ngobrol satu sama lain, saling menceritakan tentang kondisi mereka, itu nilai keberkahan. Jadi ziyadul khair itu pasti kita dapatkan dalam kegiatan taklim seperti ini, nilai-nilai keberkahan itu. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, ayo semangat kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Selama tidak ada udur yang syar'i, wah ini harus apa misalnya? Sudah waktunya kok tiba-tiba harus ke belakang dulu, ini kan syar'i ya. Jadi ya mungkin kita bisa mengukur apa yang sangat penting dan mungkin bisa kita tangguhkan ketika kita berada dalam majelis-majelis seperti ini. Mungkin itu ibu-ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan dalam majelis seperti ini. Apa begitu ada tanya jawab saja ya? Oh ada. Oke, monggo. Saya silakan. Monggo, mungkin ada ibu yang mau menyampaikan sesuatu. Untuk memulai tanya jawab ini mungkin saya duluan daripada yang lain. Begini Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan sebagai makhluk sosial tentunya berhadapan dengan karakteristik satu dengan yang lain itu berbeda. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang berbedaan itu agar tidak ada rasa dendam atau sakit hati gitu ya, tapi kita bisa legowo untuk menerima terutama di Yasinta Putri yang baru terbentuk ini